Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Livia Rosa Fitriani. Seperti yang teman-teman tahu, saya kuliah di Universitas Nusa Putra jurusan Teknik Mesin dan sekarang semester 5. Pada kesempatan kali ini, Alivia sharing kembali sama teman-teman dan sharingnya sekarang mengenai komponen dan juga sistem dari mesin CNC milling. Nah, dalam operasional mesin CNC milling ini pasti banyak sekali komponen dan sistem yang kita gunakan untuk mempermudah dan memperlancar pada saat proses operasional mesin milling nanti. Nah, di sini yang kita gunakan itu sistem dan komponennya. Salah satunya yang pertama ada feed drive, yang kedua ada measuring device, yang ketiga ada clamping equipment, yang keempat itu ada ATC atau automatic tools hanger. Nah, yang pertama untuk feed drive. Feed drive ini adalah komponen yang sangat penting karena di sini mengendalikan dan juga pengulangan ini membutuhkan karakter listrik dan kinerja dari sistem gerak. Nah, sistem gerak ini diklasifikasikan sebagai penggerak spindle dan juga penggerak umpan. Nah, untuk penggerak spindle ini nantinya digunakan untuk memberikan gerak pada sudut benda kerja oleh alat potong. Dan juga feed drive ini berfungsi untuk menggerakkan meja. Nah, feed drive juga terdiri dari transmisi motor listrik dan juga motor hidrolik. Nah, sistem ini biasanya itu menggunakan motor listrik, tetapi terkadang juga menggunakan motor hidrolik. Dan motor listrik dan motor hidrolik ini adalah suatu perangkat yang berukuran besar. Nah, selanjutnya ada pun jenis dari motor listrik. Salah satunya itu yang disebut dengan motor servo. Motor servo ini adalah sebuah motor yang memiliki beberapa rangkaian kendali dan dia memakai sistem closed feedback. Nah, komponen dari motor servo ini salah satunya ada yang disebut dengan rotor. Di mana ada rotor, pasti ada stator. Rotor ini yang bergerak dan stator ini yang diam. Ada juga disebut dengan wedding, shark, juga encoder, clamp, motor clamp. Nah, untuk encoder itu dia ini adalah suatu pengendali pada keakuratan sudut. Dan dia posisinya ini berada di poros belakang motor. Nah, selanjutnya itu ada measuring device yang kedua. Measuring device ini atau measuring system terbagi pada 3 bagian. Yang pertama ada pengukuran absolut, yang kedua itu ada pengukuran internal, yang ketiga ada pengukuran campuran. Untuk pengukuran absolut ini dimana titik koordinatnya itu harus berada pada titik 0 benda kerja. Yang kedua itu pengukuran internal, dimana ini titik koordinatnya itu tidak langsung pada titik 0, tapi dia itu harus melewati beberapa proses untuk mencapai titik 0 tersebut. Yang ketiga itu ada pengukuran campuran. Nah, selanjutnya itu ada clamping device. Clamping device ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk menjepit peralatan yang nanti digunakan pada saat proses mesin CNC milling. Nah, clamping device ini terbagi pada 2 bagian. Yang pertama itu ada penjepit cutting tools, yang ketiga ada penjepit benda kerja. Yang pertama untuk penjepit cutting tools ini terbagi pada beberapa bagian. Yang pertama itu ada drill chuck arbor. Nah, ini itu berfungsi untuk mencekam mata arbor yang memiliki ukuran kecil, berdimensi kecil, dan juga ini berbentuk seperti tangkai silindris. Nah, yang kedua itu ada sleeve arbor. Sleeve arbor ini adalah untuk mencekam, berfungsi untuk mencekam end mill dan juga memiliki bentuk tangkai lurus. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan collet arbor. Ini dia berfungsi untuk mencekam alat dengan menggunakan tangkai silindris. Yang keempat itu ada stub arbor. Ini berfungsi untuk mencekam shell and mill cutter. Dan yang kelima itu ada short arbor. Ini berfungsi untuk mencekam shell and mill cutter dan juga dia memiliki lubang silindris di tengah. Yang keenam ada side lock arbor. Ini berfungsi
untuk menggerakkan skrup kepada arbor. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ini adalah boring head arbor. Ini berfungsi untuk boring head arbor ini memiliki beberapa kendali yang sangat teliti dan juga berfungsi untuk membuat lubang. Nah, selanjutnya itu ada clamping device, penjepit pada benda kerja. Yang pertama itu ada clamp. Clamp ini berfungsi untuk mencekam material yang ada pada meja milling. Yang kedua itu ada angle plate. Ini berfungsi untuk membuat sudut yang tertentu. Yang ketiga itu ada V-block. Ini berfungsi untuk mencekam batang poros. Dan juga yang keempat itu ada yang disebut dengan fixed vice. Fixed vice ini berfungsi di mana sudutnya ini tidak bisa diubah dan sudutnya itu tetap. Yang kelima ada swivel vice. Swivel vice ini berfungsi untuk membuat sudut pada saat proses milling nanti. Yang selanjutnya yang keenam itu ada rotary table. Ini berfungsi untuk membuat radius luar. Yang ketujuh itu ada yang disebut dengan compound vice. Ini berfungsi untuk membuat sudut tertentu. Yang kedelapan itu yang disebut dengan dividing head. Ini berfungsi untuk membuat segi tertentu. Nah, selanjutnya itu ada ATC. ATC ini adalah automatic tools hanger. Di ini itu adalah pengubah pahat otomatis, di mana digunakan dalam peralatan mesin kontrol numerik. Nah, ATC ini juga berfungsi nantinya itu agar kita tidak untuk mengurangi waktu yang tidak produktivitas dan membuat produksi lebih cepat. Nah, mungkin penjelasan dari Alivia mengenai komponen dan juga sistem dari mesin CNC milling cukup sekian. Semoga buat teman-teman bermanfaat. Alivia Rosapitriani undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.